Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil. Itu dia, 18 negara nih mendengar suara antum di berbagai tempat nih. Masya Allah, pagi-pagi ini nampaknya banyak orang garuk-garuk kepala ya. Nampaknya pohon besar ini akan dirobohkah dengan sebuah musyawarah luar biasa? Begitu ya kata Dahlan Iskan dalam sebuah tulisannya, Mas Tony. Dewan pembinanya nantinya Gibran, pakarnya pohon besar ini ditumbangkan oleh tukang kayu, ART ya, kumahang kewae lah ya. Ya begitu analisa-analisa beliau ini, macam ada yang baca baskom nyaingin Mas Tony nampaknya ini. Ya selain urusan Golkar dengan isu Bahlil Lahadalianya, juga ada urusan lain Mas Tony. Urusan Anies Baswedan, PDI PKB, ngapah lagi PKS kayak begini. Banyak orang mempertanyakan apa yang Mas Tony bisa sampaikan kepada para pendengar yang nampaknya ingin dapat bocoran di layar belakang nih. Belum lagi urusan bikin geger lagi nih, urusan PTUN walaupun belum ingkrah ya, tapi nampaknya jurisprudensi ini akan menjadi sebuah pegangan. PTUN mengakomodir usulan dari gugatan dari Anwar Usman sang angkel satu ini. Mahkamah Konstitusi ini membatalkan SK jabatan dari Ketua MK yang sekarang. Nggak tahu nanti itu hasil-hasil dari Ketua MK yang sekarang. Apa yang terjadi dengan negeri kita ini? Apakah masih ada trias politika atau ada trias yang lain? Silakan Mas Tony Rosid, 3 masalah itu sajalah untuk 30 menit ke depan. Fadhal Mas Tony. Baik Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada, yang katanya di 18 negara ya. Betul. Begini, dari Sabtu yang lalu saya di Japri, ada Japrian masuk saya bahwa Erlangga akan jadi tersangka. Hari Minggu dalam perjalanan saya ke Bandung, saya baca media, ternyata Erlangga mengundurkan diri. Sehari setelahnya, hari Senin, Erlangga dipanggil oleh kejaksaan. Kok nyambung? Nyambung. Apa yang ingin saya katakan begini, Pak Ihsan, saya teringat apa yang terjadi pada Demokrat. Demokrat itu adalah partai yang didirikan dan kemudian dikelola oleh Presiden yang ke-6. Muncul kemudian Muldoko mau ambil, meskipun dalam prosesnya itu ada proses normatif, ada proses non normatif. Yang normatifnya melalui hukum ya sampai kemudian ingkrah, yang non normatifnya melalui negosiasi yang pada akhirnya tetap SBY bisa pegang. Itu SBY loh, presiden yang ke-6. Nih, sekarang Golkar ini partai tertua di Indonesia dalam konteks partai yang ada selain PDIP tentu saja dan P3. Dan kemudian partai yang stabil, partai yang modern, partai yang memiliki mantan penguasa lama pada masa Orde Baru, partai konstituennya besar, gitu kan, dan sebagainya, gitu kan. Bisa dirobohkan. Itu partai kemudian tahu-tahu bisa disandra, bisa diambil alih, gitu kan. Ya. Kita mau diambil alih ya, jadi ya, saya kan bocoran aja, saya nggak tahu ini benar apa enggak gitu kan. Ya kemarin saya sudah tahu bahwa Agus Gumiwang yang akan menjadi PLT dan itu udah lama saya tahu. Kemudian skenario-nya adalah tanggal 20 dan ternyata tadi pagi saya baca berita tanggal 20 betulan. Terus kemudian nanti ketuanya Bahlil, tadi pagi saya baca calon satu-satunya calon ketum Bahlil. Nanti Agus Gumiwang rencananya mau katanya dijadikan sebagai wakilnya. Kemudian ketua adalah Bamsud. Kita lihat aja nanti. Artinya apa? Dewan Pembina, Pak. Benar nggak Dewan Pembina? Dewan Pembina. Dewan Pembina boleh jadi, gitu kan? Ya, artinya apa? Bahwa kalau itu betul, ini berarti sudah ada skenario yang cukup matang untuk mengkondisikan Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil berkaitan dengan hal ini, gitu kan? Kita ikut prihatin, gitu loh. Ada semacam struktur kenegaraan yang dibikin. Apalagi konon katanya dalam minggu ini akan ada reshuffle, yaitu Kementerian
dan Kemenkumham yang itu utama akan itu. diganti. Nah, ini kan seperti bahwa ada semacam perangkat kekuasaan yang disiapkan untuk menjadi otoritarianisme. Ya, tinggal nanti ke depan apakah Pak Prabowo kemudian menggunakan perangkat ini, apakah kemudian mau mengocok ulang sehingga kemudian demokrasi. Tetapi di sisi lain Pak Prabowo juga militer. Ini juga menjadi problem serius, gitu loh. Jadi apa yang terjadi pada Golkar itu seperti menegaskan bahwa tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh kekuasaan. Ya, tidak ada yang tidak bisa diperbuat oleh orang yang punya otoritas. Ya, meskipun beberapa waktu yang lalu Pak LBP itu bilang di media bahwa sekitar 4-5 hari yang lalu beliau bilang bahwa Golkar harus solid, terus kemudian tidak boleh ada ya. Dari sini ketahuan bahwa antara meskipun Pak LBP bagian daripada kekuasaan, di sini pecah antara LBP dengan dalam konteks ini dengan Pak Jokowi. Faktanya memang ternyata diganti betul Airlangga ini, kemudian disiapkan, tidak hanya ganti, ini kan mengambil alih gitu. Kalau cuma tidak suka itu kan biasa. Kenapa kemudian Airlangga orang melihatnya loyal, kok kemudian tetap terganti dan di akhir ujungnya gitu, menjadi masalah. Apa yang kemudian terjadi? Ya, orang kemudian membaca atau publik membaca bahwa Airlangga dianggap tidak loyal, khususnya berkaitan dengan pilkada. Ya, pilkada itu di Banten, ada pilkada di Sumatera, beberapa Sumatera dianggap tidak loyal. Ya, jadi semacam dalam tanda kutip loyalitas itu harus 100%, tidak boleh 95%. Kalau 95%, ya akhirnya kayak Erlangga kira-kira gitu lah. Nah, ini juga menjadi warning kepada semua partai, hati-hati kalian. Maka partai sekarang sudah mulai cepat-cepat ya untuk melakukan Monas, untuk melakukan muktamar, PKB muktamar tanggal 24, tanggal 25, kemudian ada ini tanggal 26, 27 itu Nasdem dan sebagainya gitu loh. Ada semacam ketakutan bagi mereka kalau nanti di antara mereka diangkat jadi menteri dan kemudian menteri dikasih logistik untuk mengambil alih kepemimpinan, ini lebih repot lagi gitu kan. Bahkan PAN juga November kalau nggak salah itu juga akan segera munaslup bukan munaslup, muktamar gitu, dan sebagainya. Inilah situasi yang dihadapi ya, termasuk kemudian masuk ke urusan PKS. Kita lihat PKS semua PKS itu adalah partai oposisi yang konsisten selama 10 tahun, istiqomah, kemudian melakukan kritik yang begitu tegas dan jelas, bahkan tajam pada politik dinasti. Tetapi orang kemudian kaget ketika PKS awal Agustus itu memberikan dukungan kepada Bobi di Sumatera Utara. Loh, itu politik dinasti Bobi ini. Anda nggak setuju, kenapa sekarang Anda malah memberikan dukungan? Dukungannya itu lama sebelum ditetapkan, dan dukungannya itu tidak terlalu berarti. Kenapa? Karena Bobi mendapatkan tiket. Bobi kan sudah mendapatkan tiket lebih dari cukup untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Tapi kenapa kemudian ikut didukung, dan dukungnya itu di awal gitu loh. Nah, publik kan kemudian bertanya-tanya, makanya sekarang PKS babak belur ya untuk itu. Kemudian setelah itu masuk lagi ke PKB, masuk lagi ke Jakarta. Jakarta ada deadline tanggal 4 Agustus gitu loh. Ada deadline tanggal 4 Agustus. Ketika deadline tanggal 4 Agustus kemudian kenapa deadline lama gitu loh. Bahkan kemudian Anies sendiri tidak mengakui deadline. Mana yang benar ya antara PKS dengan apakah Anies, ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu lah soal itu. Dan hanya track record yang bisa menjawab gitu. Tetapi publik kemudian membaca, seandainya ini kita berandai-andai benar tanggal 4 memang ada pembicaraan, seandainya Anies salah, ini berandai-andai. Itu pun menjadi pertanyaan publik, kenapa harus tanggal 4? Pendaftaran masih tanggal 27, masih lama itu. Pertanyaan kembali, apalagi kalau kemudian ini tidak benar. Seolah-olah, sebagaimana saya beberapa nulis,
kok PKS itu exit. Sebenarnya kalau itu dibicarakan baik-baik, misalnya Manis, ayo ngobrol bareng. Situasinya seperti ini Mas Anies. Kita punya problematika di PKS kayak gini. Kayaknya pahitnya kita agak susah untuk mendukung Mas Anies gitu kan. Karena antara sesuatunya jangka panjang, partai ini punya kepentingan jangka panjang, tidak boleh juga dikorbankan. Kalau itu dibicarakan seandainya dengan baik-baik dan publik kemudian tahu, saya pikir tidak akan terjadi gejolak seperti ini. Tetapi ini kayaknya berjawab pantun dengan voice note. Kan? Ya, ini seperti suami istri kalau bertengkar dan ini berlanjut pertengkaran ini akan buka-bukaan, rugi dua-duanya, PKS rugi, Anies rugi. Biasa kan kalau dalam partai itu ada konflik ya, kemudian muncul buka-bukaan, saling buka. Siapa sih manusia yang nggak punya aib? Siapa sih partai yang nggak punya aib? Gitu. Ya, tetapi kalau Anies itu kan personal, selesai hilang dia. Seandainya mungkin ada hal-hal yang buruk terhadap diri Anies dibongkar. Tetapi bagi PKS, ini kan masa depan partai, menyangkut banyak orang, apalagi partai dakwah gitu loh. Nah, ini yang harus dipikirkan juga oleh PKS. Ya, sebenarnya kalau mereka mau aman, mau selamat ya diam. Tetapi memang ketika PKS memberikan dukungan kepada Bobi, ini menjadi gelombang awal yang ketika kemudian menarik diri dari Anies, gelombang itu makin membesar. Apalagi kemudian di Jawa Barat nanti misalnya di Jakarta yang maju itu Kaisang misalnya, gitu kan. Nah, PKS itu gimana mau mundur kan susah. Gitu kan. Iya. Dan belum itu kan janji, itu kan masih janji-janji, belum pasti itu kan. Itu kan jadi muncul beritanya di media dan di medsos itu ya, itu akan muncul adalah demi Kaisang Anies meninggalkan PKS meninggalkan Anies, kan akan seperti itu. Nah, sekarang kalau Ridwan Kamil yang maju misalnya, Ridwan Kamil itu orang relatif yang tidak punya masalah lah, dengan PKS tidak ada masalah dalam banyak hal. Tetapi kalau kemudian di Jawa Barat PKS kemudian dukung Deddy Mulyadi, ya, apa nyambungnya antara Deddy Mulyadi ya dengan PKS ini lagi-lagi gitu kan. Apakah kemudian ada titik temu soal religiusitas misalnya, soal ideologi misalnya, soal dakwah misalnya, Deddy Mulyadi itu siapa sih gitu kan. Gitu kan? Orang bilang nih politik dagang sapi, tambah nyeruduk sana nyeruduk sini sapinya ini ya, repot. Coba PKS mendukung Deddy Mulyadi gitu kan, yang identik dengan keharian atau apa gitu kan. Ini juga akan menjadi problem. Ini artinya apa? Gelombang pertama itu di Sumatera Utara, kemudian membesar di Jakarta. Ini kalau kemudian terjadi di Jawa Barat, Deddy Mulyadi naik, gelombang makin besar. Lama-lama PKS jadi P3 nih. Iya, PKS harus berhitung bahwa PKS itu punya konstituen yang tidak cair. PKS itu tidak seperti PKB, PKS itu tidak seperti Nasdem, PKS itu tidak seperti partai-partai yang lain. Ibaratnya partai yang lain itu nggak peduli siapa yang akan didukung, siapapun. Gitu. Tapi kalau dalam PKS ini konstituennya itu solid, konstituennya itu militan, konstituennya itu punya ceruk yang punya warna sendiri, tidak cair gitu. Itu dengan MK, Mahkamah Konstitusi. Ini paman nih Mas, Mahkamah paman. Gimana nih? Apa dari semua itu rentetan ini semua seperti bahwa Pak Jokowi ini itu ingin membuat struktur kekuasaan ya, baik itu di dalam pemerintahan atau di dalam kepartai itu kuat sehingga dia bisa bergaining dengan Pak Prabowo nantinya, sehingga dia bisa menjadi alat tekan kepada Pak Golkar misalnya. Itu apalagi kalau kemudian bisa ngambil yang lain, kemudian MK misalnya itu bisa menjadi alat tekan. Tetapi yang Pak Jokowi lupa bahwa kekuasaan penguasa ya penguasa, dia punya segalanya. Dia tidak akan dilawan oleh apapun. Sebagaimana Pak Jokowi sekarang ini tidak bisa dilawan oleh apapun. Gitu. Begitu juga meskipun ada SBY aja bisa diambil. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu juga bisa dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Gitu. Ya? Apalagi kalau kita melihat struktur kekuatannya, Pak Prabowo militer loh. Jokowi aja itu berangkat dari popularitas, Pak Prabowo berangkat dari militer. Itu saja udah beda.
Pak Prabowo itu punya kekuatan militer, nanti menjadi big bone-nya ya, punya kekuatan militer, punya kekuatan partai. Kalau partai sama dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi kemarin ini kepolisian, Pak Prabowo punya militer, kemudian big bone partai sama, punya big bone partai Pak Prabowo gitu. Kemudian yang ketiga Pak Prabowo punya saya pikir Pak Prabowo cukup mengerti tentang ekonomi dan tim ekonomi akan diperhatikan secara serius karena stabilitas. Konsep militer itu kan stabilitas, diantaranya adalah ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah civil society. Artinya Pak Prabowo itu dermawan. Sekarang udah bangun 200 rumah, nanti kemana-mana. Pak Prabowo itu orang yang sangat royal, orang yang sangat mau berbagi kekuasaan. Dan di dalam ilmu yang dikembangkan di awal dibangun oleh Ibnu Khaldun sebagai sebuah teori bahwa ada kekuasaan itu akan stabil jika distribusi kekuasaan itu proporsional. Pak Prabowo itu punya tipologi seperti itu. Dia akan membangun akan melakukan distribusi kekuasaan itu secara baik. Dia orangnya tipe orang yang Pak Prabowo itu tipe orang yang berbagi dan merangkul. Ya itu itulah Pak. Nasib Anies di tengah gelombang PDIP dan harapan PKB yang sebentar lagi melaksanakan Munas, dibayang-bayangi dengan Menkumham yang tukang stempelnya saja akan diganti, dan ini juga di injury time di akhir-akhir pendaftaran gubernur. Apakah banyak orang bertanya masihkah punya ataukah memang sudah tidak ada harapan dari perkembangan Hang Heng Hong dunia pilkada ini, Bang? Dalam politik itu, gitu kan, segala bisa terjadi. Misal di PKS terjadi turbulensi yang nggak karuan luar biasa, sehingga terjadi konflik internal, misalnya, ya tidak menutup kemungkinan balik ke Anies. Misalnya yang muncul ternyata Kaisang, gitu kan, ya Kaisang. Ya nggak mungkin lah kemudian Kaisang dengan Mono, ya. Kaisang dengan Sehu, gitu kan, Kaisang dengan ini, gitu. Nah itu bisa balik lagi, itu. Yang kedua, tekanan yang begitu kuat terhadap Surya Paloh kali ini, ya bukan hanya kepada kadernya, tapi kepada Surya Paloh kali ini, langsung kepada keluarganya saat ini, itu kan juga tidak harga mati bahwa Surya Paloh itu akan tunduk. Ada kemungkinan untuk kemudian balik. Gitu. Oh begitu. Jadi ada yang bisa lah terjadi di sana. Masya Allah. Ya. Mas Tony, di akhir kisah pagi ini menyongsong beberapa hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya lagi lihat di pasukan Paskibra ini kok nggak ada yang pakai hijab. Tapi apa yang terjadi? Silahkan Mas Tony ingin sampaikan terhadap pendengar radio Silaturahim. Apakah yang bisa diingatkan untuk pendengar di hari-hari tengah Agustus ini? Tafadhol Mas Tony Rasid. Iya, Rafael dan seluruh pendengar, bahwa politik itu dinamis ya, tidak hitam putih. Maka yang perlu diukur perlu dipahami adalah semuanya bisa berubah. Ini ada waktu 2 minggu untuk pilkada DKI, gitu kan? Ya itu semuanya bisa berubah. Yang nampaknya pada hari ini itu mereka tidak memberikan dukungan kepada Anies, tapi injury time itu bisa terjadi perubahan karena faktor dinamika yang ada di Kim sendiri, ya, kemudian hubungan Kim dengan Pak Jokowi maupun dinamika termasuk hubungan Pak Jokowi dengan yang ada di Golkar itu, termasuk dinamika yang ada di partai-partai yang semula memundukung Anies. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa amanat reformasi adalah menyelamatkan demokrasi yang pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru bermasalah. Karena itu kita melihat dalam perjalanan akhir-akhir ini demokrasi sudah semakin mati oleh karena elit-elit politik yang memiliki dosa, oleh elit-elit politik yang memiliki ambisi
ya oleh elit politik yang lebih cenderung kepada pragmatisme. Oke lah, memang elit politik itu pragmatis, tapi kalau ada keseimbangan, Pak Harto bagus, gitu kan. Dan tetap ada banyak yang korupsi, tetapi terbatas korupsinya. Oke, sekian, kan. Terus Pak Karno bagus, oke, sekian. Tapi dalam konteks seperti ini, ibaratnya meja yang dulu korupsinya di atas meja, sekarang pun mejanya diambil bila perlu. Itu keramiknya itu dibongkar sekalian. Inilah yang kemudian terjadi. Nah, karena itu struktur kenegaraan ini sudah banyak yang rusak, maka kita berharap, kita punya ekspektasi tinggi kepada pemimpin yang akan datang, terutama kepada elit-elit yang mengawal kepada kepemimpinan Pak Prabowo ke depan untuk memperbaiki struktur yang sudah mulai pecah belah ini. Itu, Pak. Terima kasih Mas Tony Rosid. Sampai ke depan kita tunggu tulisan-tulisannya untuk mencerahkan bangsa ini. Luar biasa, makin menukik tulisan antum nih hari-hari ini. Tamat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.